Waalaikumsalam. Ya, untuk teman-teman YouTube dan lain-lain, ya, kemarin juga saya dapatkan ada pertanyaan, Mbak, di bank itu bisa beli rumah saya. Jadi bank itu bukan beli rumah, tapi ketika kita pinjam pakai agunannya rumah, dia kalau tidak bisa membayar baru rumahnya dilelang. Bukan berarti kita bisa menjual ke bank untuk bank jualin. Jadi bank itu bukan broker. Sama halnya dengan Pak Haji di sini, RDAY bukan broker. Ya, RDAY ini bukan broker. Jadi kalau memang ada jual aset, teman-teman semua yang di media sosial dan juga yang ada di sini, kalau mau jual aset ya jual aset, diijabkan ke sini. Tapi embel-embelnya tidak boleh disebut. Jual aset titik. Karena bisa jadi tujuan Bapak jual aset atau Ibu jual aset ke depannya itu bisa jadi yang mau lunasin hutang itu Allah nggak dari situ. Yang mau nyekolahin anak, nikahin anak nggak dari situ. Jadi makanya kenapa jadi lemot ketika kita sudah ngeplot, Allah langsung tutup. Kenapa ditutup? Karena Allah pengen tahu kita ini yakinnya ke Allah bukan ke asetnya. Gitu ya Bapak Ibu pengertiannya ya? Ya? Oke. Ada lagi? Sudah tidak ada, mungkin langsung gini bengong aja nih, apa yang diomongin? Iya. Apa yang diomongin? Boleh Pak? Yang mikir ya. Mikir. Anak sekolah kan wajib mikir, ini seperti apa? Oh gini Pak. Nah, Mbak, di sini ada mikir. Kalau anak sekolah itu kan wajib mikir. Beda mikir Pak. Anak sekolah mikir belajar Pak. Kalau kita mikirnya mikir kehidupan dunia. Jadi anak sekolah itu mikir, dia itu maksudnya berpikir, kita dikasih pikiran, kita dikasih aset otak sama Allah untuk berpikir bagaimana caranya kira-kira kalau ini bisa terbang, ini bisa, itu kan ilmiah ya. Nah, kalau Bapak disandingkan sama kita, berpikirnya kita di sini yang ada di 18 ilmu kanda, itu seperti apa Mbak modelnya? Bapak mikir dunia. Jadi dunianya Bapak itu kan pasti ada urusan ya. Kita punya anugerah. Terus Bapak pikir, gimana caranya? Itu mikir ya Pak. Terus piye aku kudune. Nah, itu mikir ya. Kayak mana aku modelnya? Kalau begini caranya. Itu mikir lagi Pak. Terus kok dia bisa aku enggak? Nah, itu mikir lagi Pak. Itu enggak boleh. Karena sejatinya kita ini dikasih urusan dunia, mikirnya itu bukan untuk bagaimana caranya, tapi mikirnya itu sebenarnya yang harus kita kerjain adalah oke, kalau aku sudah dapat anugerah ini, seperti apa aku harus bisa melakukan untuk Allah. Makanya Pak Haji selalu bilang bikin takjub Allah. Apa yang dibikin takjub Allah? Kita mikir apa ya? Oh, kira-kira aku sholatnya udah bener belum ya? Allah kan takjub kalau kita sholatnya belum Allahu Akbar kita udah siap. Biasanya kan tar dulu tanggung. Ya, komat baru gitu ya Pak. Terus biasanya apa lagi? Banyak amat nih kau beli abadiah. Males banget nih. Capek. Belum lagi tobat yang kita harus 58. Aduh, gimana nih? Dengkul udah capek banget rasanya. Kan modelnya macam-macam ya Pak ya. Kita kan juga nggak mesti harus bisa sholat begini-gini. Kalau emang udah nggak mampu ya kita bisa duduk. Bisa duduk, bisa tidur, bisa disolatin juga bisa. Mati dong. Metong dong. Kira-kira bisa diterima Pak maksudnya? Iya. Ada lagi sebelum kita menuju ke jam 12. Ini masih ada 15 menit lagi. Boleh Pak? Terima kasih Mbak Nadia. Izin tanya, untuk menghilangkan rasa gundah dan gelisah. Iya. Walaupun sama Pak Haji sudah disuruh sholat taubat, iya, tapi kita sebagai manusia biasa, karena kita banyak masalah, kadang rasa gundah dan gelisah itu masih tetap ada. Minta contoh dari Mbak Nadia yang kira-kira efektif. Oke. Itu Mbak Nadia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangani gundah dan gelisah, saya ada caranya. Jadi ketika saya tidak mengerti apa-apa, pastinya saya gelisah. Kan saya nggak tahu ya, kira-kira kalau kita punya ada informasi baru kita nggak gelisah. Ini kok orang antri, ngapain aja sih dokternya? Kita nggak tahu informasi, jadi gelisah ya. Itu contoh yang paling gampang.
Gimana caranya? Pertama, kalau saya Pak, saya itu tadi tidak melihat berita-berita negatif. Scroll YouTube, scroll TikTok, yang negatif saya skip. Karena kalau saya melihat itu, negatifnya tuh masuk ke dalam jiwa saya akhirnya itu bisa ngelebur. Ketika saya punya masalah, saya akhirnya bisa compare itu apa? Membandingkan urusan orang lain sama urusan saya, sehingga saya tidak lagi melihat berita apapun. Itu satu. Yang kedua, karena saya perempuan ya Pak, saya tidak lagi melihat yang namanya HP suami saya. Saya tidak bakal lagi melihat dia itu ngeteks WA sama siapa. Dan saya berusaha untuk tidak peduli. Dia mau ngeteks sama siapa, saya nggak peduli. Bodoh amat. Betul. Yang berikutnya, saya tidak lagi melihat dompet suami saya. Saya nggak peduli tuh. Dompet suami saya ada isinya apa enggak, dia ATM-nya pakai buat apa, saya nggak peduli. Karena ketika saya itu melihat, gundah gelisah saya timbul. Ketika saya tahu ada berita negatif, gundah gelisah saya timbul. Ketika saya tahu HP suami saya itu ngomong sama siapa, gundah gelisah saya timbul. Jadi Bapak, coba kita introspeksi dulu, apa yang kira-kira Bapak terganggu? Misalnya di circle-nya Bapak punya temen yang tidak bisa diajak ngobrol negatif apa positif. Kamu ngapain? Udahlah gini aja. Itu jadi kita bikin gundah gelisah. Oh, boleh. Bukit Bapak tadi gundah ya. Dan biasanya kalau saya itu setelah datang ke RDIA itu maghrib sama isya itu masih di RDIA dan nggak ada salat taubat. Jadi biasanya kalau ada permasalahannya gitu, misalnya Papa, mama saya sakit, misalnya istri saya bilang kalau mertua saya sakit, terus itu langsung gelisahkan gundah, wah sakit apa nih ya? Jangan-jangan dia maaf ya umurnya sependek. Terus saya berusaha untuk menambal semua kegelisahan itu dengan cara misalnya baca langsung alhamdulillah. Karena saya kan nggak bisa sholat taubat, terus yakin umi saya baik-baik aja, pasti saya yakinin bahwa umi saya sama mertua saya sudah sembuh dan nggak ada masalah apa-apa dan tidak berat. Misalnya juga anak saya belum pulang, Papa si naik gunung, kok belum pulang-pulang, ini udah jam 11 malam. Saya bilang itu kan bikin saya khawatir kan, WA gitu, udah khawatir, udah bikin saya gundah. Nah saya bikin lagi, kalau saya kepikir, ya Allah jangan-jangan anak saya ada masalah di gunung atau kendaraannya atau di atas preset, takutnya gundah itu jadi pikirannya jadi negatif dan berkembang, bikin saya down dan saya bete sehari itu juga mikirin kenapa anak itu nggak izin dulu dan nggak mau pulang dia ketika maghrib itu harusnya udah turun gitu kan. Tapi saya tambah dengan keyakinan saya pasti si A baik-baik aja, pasti si A nggak ada masalah apa-apa, pasti si A pulang keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun dan dia aman, pasti Allah melindungi anak saya. Saya ucapin itu berkali-kali, pasti dan kita yakinin, kita afirmasi ketika sesuatu yang negatif kita berubah jadi yang positif dan kita ucapkan berulang-ulang sehingga kita bikin tambah percaya diri dan yakin bahwa keadaan kita baik-baik aja. Seperti tadi ternyata kenapa pulang terlambat itu Pak, motor AA kempes. Terus kenapa itu teman AA tadi mampir dulu ke rumah saudaranya, jadi makan dulu atau apa, ternyata yang seperti kita takutin itu nggak kejadian dan karena kita yakin bahwa kita nggak bisa sholat taubat, tapi kita bisa cari lebih positif lagi dan pasti yakinin di dalam diri kita bahwa itu nggak terjadi.